فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa bertemu kembali, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa innallaha yubghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat benci sekali. Innallaha yubghidh. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci. Siapa yang Allah benci? Kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Orang yang ngerti segalanya urusan dunia, tapi dia nggak ngerti urusan akhirat. Dia paham betul urusan dunia, tapi dia nggak ngerti urusan agama. Paham ilmunya luar biasa sampai profesor, komplit semua titel ada kecuali satu, ALM. Belum ada, semuanya ada, profesor, doktor dan seterusnya. Tapi ternyata dalam masalah sholat nggak ngerti, rukun sholat nggak ngerti, kemudian pembatal sholat nggak ngerti, kalau lupa sholat ini gimana.
dan nggak ngerti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang demikian. Pinter dalam masalah duniawi, tapi kalau dalam masalah akhirat dia tidak mengerti apa-apa. Alhamdulillah, malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya sedikit demi sedikit kita bisa mengerti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kecintaan, rahmatnya, berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita pada malam hari ini tentang sesuatu yang sangat berat. Kalau saya kasih judul, itu sebenarnya judul yang saya ambil adalah cuplikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuplikan dari ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Tapi mohon izin saya untuk minta waktu kurang lebih 9 menit lah, insya Allah kurang lebih 9 menit sampai 18.30 untuk sedikit memberikan faedah bersama untuk setiap kita yang diberikan amanah oleh Allah berupa hadirnya anak, baik saya selaku bapak dan ibu selaku ibu bagi anak-anak. Insya Allah semua dari kita, saya, panjenengan, insya Allah tidak perlu dipungkiri mesti pingin anaknya rajin sholat. Mesti, insya Allah kita mungkin di antara doa yang kita minta, di antara doa yang kita sisipkan di setiap waktu-waktu ketika kita berdoa adalah Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang yang pinter mendirikan sholat, dan juga jadikan anak keturunanku orang-orang yang juga pinter mendirikan sholat. Kita pingin sholat, pingin rajin sholat, maka kita pun tentunya pingin anak kita juga rajin sholat. Seandainya bapaknya tidak rajin sholat, mesti dalam hatinya ada keinginan anak saya ojo kaya aku wis susah dan seterusnya. Mestilah pingin anaknya, walaupun dirinya nggak mau sholat atau dirinya mungkin masih sering bolong-bolong sholatnya, tapi mesti pingin anaknya pergi ke masjid, anaknya pakai peci, anaknya pakai baju, anaknya pakai sarung, berangkat ke masjid. Itu pemandangan yang menyejukkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pemandangan yang menyejukkan hati ketika kita melihat anak kita pakai peci, anak kita pakai baju, anak kita pakai sarung, kemudian berangkat menuju masjid. Setelah salam dia mengangkat tangan kepada Allah, dia berdoa untuk ampunan kita semuanya. Maka ini nikmat besar, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Namun ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami bersama. Ketika kita semua pingin anak kita menjadi anak yang rajin berangkat ke masjid, tapi tentunya juga perlu hal-hal yang untuk diperhatikan. Perlu koridor-koridor yang perlu untuk difahami bersama kita selaku ayah dan kita selaku ibu ketika mau membawa anaknya berangkat menuju masjid. Dan ini hampir permasalahan yang dirasakan oleh banyak masjid. Bukan hanya di tempat ini saja, hampir di semua tempat masjid mesti merasakan hal yang sama. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat. Ketika beliau sedang sholat, beliau mempercepat atau beliau menjadikan sholat beliau ringan gak panjang, karena beliau mendengar seorang anak yang menangis. Syafaqatan bi ummihi, beliau memendekkan sholatnya karena rasa iba dan kasih sayang kepada ibunya. Beliau memposisikan diri beliau sendiri sebagai seorang ibu yang anaknya ketika itu sedang
nangis, mesti bingung mau dibatalke priye, enggak dibatalke kok nangis. Kok nangisnya tambah kejer, bingung akhirnya. Apalagi kalau seperti itu imamnya nggak peka lagi, bacanya panjang, sujudnya panjang, rukuknya panjang, ya sudah ibunya bingung. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW memposisikan diri seperti itu. Nah, hal yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu dari hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad bukan sesuatu yang aneh ketika seorang bapak, seorang ibu membawa anaknya menuju masjid. Berarti jawabannya boleh atau tidak Ustadz seorang bapak, seorang ibu membawa anaknya berangkat ke masjid? Jawabannya boleh. Wong Nabi Muhammad saja di hadis itu menunjukkan berarti ada anak kecil yang dibawa ke masjid. Ketika anaknya nangis, Nabi Muhammad juga tidak melenging, tidak melarang. Enggak apa-apa, beliau kurangi kuantitas panjangan atau bacaan yang beliau baca ketika sholat. Namun, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah wa huwa fi qubbatin lahu. Nah, Nabi Muhammad itu beliau ketika i'tikaf punya tempat sendiri untuk i'tikaf. Ada sitarnya, ada bahasa kita mungkin gorden untuk menutupi privasi Nabi Muhammad SAW ketika beliau i'tikaf di dalam masjid. Beliau tutup, itu ada gorden semacam itu. Nah, ketika beliau sedang i'tikaf, berarti yang namanya i'tikaf itu notabene-nya seringnya mungkin malam gitu ya. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar sahabat-sahabatnya yang sama-sama sedang i'tikaf, atau mendengar sahabatnya yang ketika itu berada di dalam masjid baca Qur'annya kenceng. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah, baca Qur'annya kenceng. Fakashafas sitra wa qala, maka Nabi Muhammad SAW beliau buka gordennya, beliau sampaikan kepada sahabat tadi yang baca Qur'annya kenceng-kencengan. Apa kata Nabi Muhammad? Qala ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya setiap kalian ini sebenarnya sedang bermunajat kepada Tuhannya masing-masing. Kamu sedang baca, artinya kamu sedang bermunajat kepada Allah. Yang ini sedang sholat, berarti ini artinya sedang bermunajat kepada Allah. Semua yang di masjid ini lagi sama-sama bermunajat kepada Allah, masih khusyuk dengan ibadahnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau melanjutkan, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha. Maka kalau kalian ini sedang bermunajat satu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai sebagian kalian mengganggu orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Seperti itu. Padahal posisinya sedang apa Bapak dan Ibu? Baca Al-Quran. Tapi ternyata baca Al-Quran yang kenceng itu menjadikan sebuah gangguan kepada orang lain. Sehingga kalau dalam keadaan posisi baca Al-Quran saja itu diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi yang lebih daripada baca Al-Quran. HP masukin saku, ringtone-nya dangdut, naudzubillah, dari DJ, suara semacam-macam. Dan yang gemesnya lagi enggak dimatiin, terus bunyi. Lah yang gemesnya lagi yang telepon juga, teleponnya bolan-balen terus, sudah akhirnya ya Allah. Nah ini kalau seandainya sahabat Nabi Muhammad SAW saja, mereka sedang baca Al-Quran, ternyata mengganggu bacaannya oleh orang yang lain, oleh orang yang sedang ibadah yang lain, diingatkan sama Nabi Muhammad SAW, bahasanya berarti kalau bukan baca Al-Quran tentu lebih berhak untuk diingatkan.
Maka Nabi Muhammad lanjutkan lagi, wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Maka sebagian kalian tolong jangan keras-keras kalau baca Al-Qur'an. Ini hadisnya sahih Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa hukum membawa anak itu boleh. Bal yusra', kata Ibn Baz, bahkan disyariatkan pergi ke masjid bawa anak. Idza balaghal waladu sab'an fa'ala, jika umur anaknya itu 7 tahun atau lebih. Ditekankan, boleh apa enggak? Jadi syekhnya ditanya, wahai syekh, boleh enggak bawa anak ke masjid untuk sholat bareng? Boleh, bahkan ditekankan jika anaknya sudah berumur 7 tahun sampai ke atas. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat sedangkan umur mereka adalah 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka enggak mau sholat. Wahum ibnu ashri sinin, ketika umur anak-anak kalian adalah 10 tahun. Maka kalau sudah umur 7 tahun silahkan, bahkan ditekankan, disyariatkan untuk bawa anak ke masjid. Nah, angka 7 tahun ini Bapak dan Ibu disampaikan oleh para ulama bahwa 7 tahun ini adalah sinnut tamyiz, umur seorang anak yang sudah sampai pada batasan namanya tamyiz. Tamyiz itu dia sudah ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Le ojo anteng, karena tahu gak boleh sama bapaknya, sudah mulai tahu, sudah ada kesadaran diri tentang ini boleh, ini gak boleh, ini baik, ini gak baik, sudah muncul kesadaran itu. Tapi kalau 7 di bawah, maka ini masih kekanak-kanakan, dikandani malah guyang-guyu gitu, taunya cuman guyonan, dimarahi. Ya belum begitu ngefek. Itu kalau umur 7 di bawah atau di bawah 7 tahun. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa ammal atfalu alladzina duna sab'. Adapun seorang anak yang umurnya di bawah 7 tahun, fal ula alla yadhhab bihim. Maka lebih baik jika tahu model anaknya itu aktif dan mengganggu, maka lebih baik untuk tidak dibawa. Kenapa? Li'annahum qad yudayi'unal jamaah wa yushawwishuna 'alal jamaah wa yal'abun. Dan mereka bisa jadi terkadang ganggu yang sedang sholat, ganggu yang sedang bermunajat tadi. Kalau baca Al-Quran saja suruh dikurangi suaranya, apalagi selain baca Al-Quran. Seperti itu. Semoga pas lebih 3 menit sedikit bisa dipahami dan semoga bisa mencerahkan. Kata para ulama, boleh tidak kalau anak saya di bawah 7 tahun dibawa ke masjid? Kata Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas, beliau mengatakan kalau seorang anak umurnya di bawah 7 tahun dan dibawa ke masjid, dia bisa anteng, silahkan bawa. Tapi kalau di bawah 7 tahun kemudian belum bisa anteng dan belum bisa dikandani, diarahkan oleh orang tuanya, maka lebih baik untuk jangan dibawa ke masjid. Ketika anak itu dibawa ke masjid, kita selaku takmir jangan langsung marahi anaknya, jangan langsung jewer anaknya, jangan langsung bentak si anak. Bilang sama orang tuanya, Pak punten anaknya ganggu, tolong besok dipegang ya, dan seterusnya. Terkadang mungkin kita ada yang saya mungkin pribadi, saya ketika bawa anak kadang sok cuek gitu ya. Bawa anak, serok, fokus nulis, anak mau kanan, kiri, mabur, salto, terserah anak saya. Yang penting saya dapat kajian faedah. Maka ini juga kurang tepat. Ya, karena itu tanggung jawab kita bersama. Dan di sini ada banyak jamaah, jangan sampai kita mementingkan diri sendiri dan kemudian merugikan orang yang banyak. Seperti itu, semoga sedikit ini yang mencerahkan. Intinya boleh, silahkan jika tidak mengganggu. Kata para ulama, terakhir di sini saya sampaikan bahwa
Ya, yang namanya anak-anak mesti nggak bakal bisa anteng seperti jenengan 1 jam anteng duduk dengerin, nggak bisa. Jadi yang namanya anak tetap aktif, nggak bisa anteng. Cuman kadar aktifnya masih bisa dipegang, masih bisa dinasehati. Sudah mulai aktif sedikit, saya nganteng. Ini masih dengan kajian. Oh ya, duduk lagi. Sana main pokok enggak apa-apa di luar sana misalkan. Yang penting intinya tidak mengganggu jamaah. Adapun anak suruh seperti kita anteng dengerin pengajian, apalagi sampai nulis, ya enggak bisa seperti itu. Seperti itu nggih, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isya 17 atau 19 lebih kalau enggak salah ya. Maghrib 19 lebih 5. Oke, 19 lebih 5. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mulai masuk tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya gitu ya. Ya, ngobrol sama istri, juga ngobrol sama teman-teman, ternyata kok iya juga gitu. Kok iya juga. Kalau kita melihat di tahun ini dan di tahun-tahun belakang, ternyata qadarullah terjadinya banyak bencana itu di bulan Desember. Tidak memungkiri bencana terjadi di luar Desember ada, tapi banyak juga bencana yang terjadi di bulan Desember. Saya sempat nyoba nyari biar jenengan tambah yakin dengan apa yang saya sampaikan. Saya coba nyari di internet tentang bencana yang terjadi di bulan Desember. Mana sebentar. Hilang ternyata Bapak. Saya tadi coba lihat bencana yang terjadi di bulan Desember. Contoh satu aja bencana nih, tsunami. Dari mulai tahun jenengan belum lahir 1841. Bencana alam telah terjadi beberapa kali menimpa Indonesia. Namun menurut catatan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Fulan, tercatat 12 tsunami destruktif terjadi pada bulan Desember. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali tsunami terjadi kebanyakan di bulan Desember. Pertama tsunami di Bulukumba, kemudian tsunami di Pulau Buru, tsunami di Donggala, tsunami di Minahasa, tsunami di Larantuka, tsunami di Flores, tsunami di Selat Sunda, tsunami di Minahasa, tsunami di Sangihe, nggak tahu. Tsunami, bahasanya bilangnya suami ini ya. Tsunami Banda Haira, dan yang dulu tsunami besar terakhir di mana itu? Di Aceh, juga terjadi di bulan Desember. Ini sekarang gempa bumi Garut, Cianjur, itu juga terjadi. Cianjur mungkin November kalau nggak salah. Oh, Jember juga ada ya. Pokoknya banyak. Ya, saya mungkin tidak bisa mengatakan mesti Desember, cuman kebanyakan. Semeru sekarang kemarin, subhanallah. Kalau kita mau petani satu-satu, banyak yang terjadi di bulan Desember secara asal di bulan Desember, atau mungkin terjadi sebelum Desember dekat selisih beberapa bulan, mungkin November atau mungkin Oktober atau mungkin September. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, mungkin banyak prediksi-prediksi yang disampaikan oleh BMKG. Kenapa kok terjadinya seringnya Desember? Kenapa kok terjadinya seringnya November? Saya belum tahu. Mungkin ada alasan-alasan secara hitung-hitungan manusia. Tapi tentu ada alasan lain. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang kayaknya selalu di tempat, di saat, di waktu, di kondisi yang sama. Sampai mungkin semua orang pun paham sudah bulan Desember banyak-banyak istighfar, bulan penuh bencana memang.
2022 hari ini kita melihat bersama. 2021 kemarin kalau nggak percaya silahkan dibuka apa yang terjadi di bulan Desember tahun lalu. 2 tahun yang lalu silahkan nanti dibuka kalau nggak percaya apa yang terjadi di bulan Desember. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Hampir kebanyakan kalau sudah masuk bulan Desember terjadi seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak terjadi di bulan lain, iya mungkin terjadi. Tapi di bulan Desember ternyata fakta membuktikan banyak kejadian bencana alam yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang percaya bahwa semua alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samawati matwiyatum biyamini wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was-samawati matwiyatum biyamini." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelak ketika terjadinya hari kiamat, itu bumi dengan 7 lapisnya hanya dengan 1 genggaman Allah Ta'ala saja. Dan langit yang jumlahnya 7 lapis. Bapak dan Ibu, dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW menyampaikan ma bainas sama'id dunya was sama' allati ba'daha. Atau kama qala Nabi, antara langit 1 dengan langit yang kedua, antara langit kedua dengan langit yang ketiga, 3, 4, 4, 5, 5, 6 sampai terakhir 7, itu jaraknya ada yang tahu? Berapa tahun perjalanan? Khamsumi'ati sana. Perjalanan jarak antara langit 1 ke langit kedua dan seterusnya 500 tahun. Satu langit ini dunia ke langit kedua 500 tahun, langit kedua ke langit ketiga 500 tahun, langit ketiga ke langit keempat 500 tahun, langit keempat ke langit kelima 500 tahun. Nah itu nanti di hari kiamat Allah berfirman was-samawati matwiyatum biyamini. Allah gulung langitnya hanya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dunia seisinya langit dan bumi ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala dan Allah mampu untuk menghancurkan itu semuanya. Berarti kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, bukan saja melihat kejadian bencana alam itu hanya aktivitas alam yang terjadi seperti itu aja dan tidak membekas di hati seorang muslim. Seorang muslim, seorang yang beriman tentu tahu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidaklah terjadi kerusakan di daratan, di lautan kecuali atas sebab ulah tangan-tangan manusia. Kapan tahu ya, saya lupa, mungkin 2001 atau 2020 atau 2009 saya lupa. Di waktu-waktu Desember juga terjadi 4 bencana sekaligus. Hujan sampai banjir, kemudian gempa bumi, kemudian gunung meletus, kemudian ada pesawat yang juga jatuh. Saya lupa tadi ketemu gambarnya, cuman saya kalau mau cari lagi khawatir nanti waktunya habis hanya untuk cari itu aja. Pernah terjadi, saya tadi lihat, cuman tahunnya kapan saya lupa. Dan itu kurang lebih terjadinya di antara November, Desember, dan Januari. Maka Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang mukmin yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin terjadi kerusakan bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, keluar erupsi dan seterusnya kecuali karena 4 huruf DOSA. Dosa. Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bi dzambihi." Dan semuanya kami timpakan azab karena sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Di antara mereka ada yang diazab oleh Allah dengan angin kencang.
Di antara mereka ada yang diazab oleh Allah dengan suara yang memekikkan telinga sampai mereka tergelimpang jatuh mati. Bisa dibayangkan itu, dengan suara kencang mereka tergelimpang langsung ketek meninggal semuanya. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di atas lautan. Wa minhum wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah azab itu, Allah azab ini, Allah azab itu, Allah azab ini dengan berbagai macam bentuk azabnya. Ada yang gunung meletus, ada yang erupsi, ada yang tsunami, ada yang gempa bumi. Tidaklah itu terjadi. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim dengan menghancurkan itu dengan gunung meletus, itu dihancurkan dengan ditenggelamkan di bumi, itu dengan ditenggelamkan di lautan, itu dengan gunung erupsi, itu dengan tsunami, ini dengan gempa. Sama sekali Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi kalau kita lihat sekarang erupsi gunung, kemudian Cianjur gempa, kemudian Garut juga gempa, kemudian tadi Jember juga gempa, subhanallah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Kita yang di tengah-tengah harus waspada. Semeru juga. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah enggak pernah berbuat zalim. Rumah sampai ambruk itu bukan Allah zalim. Seorang bapak kehilangan anaknya, seorang anak kehilangan bapaknya, seorang anak kehilangan ibunya ketika terjadi bencana, itu juga bukan Allah berbuat zalim. La. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi kita sendiri yang berbuat zalim. Ketika seorang anak kehilangan bapaknya, apakah Allah zalim? La. Ketika seorang suami kehilangan istrinya, apakah zalim? Tidak. Tapi kita sendiri yang berbuat zalim. Kita yang secara tidak sengaja atau disengaja memanggil murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terjadinya bencana bumi itu karena dosa. Dan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa menyekutukan Allah. Nabi Muhammad SAW beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam. Wahai Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Bapak dan Ibu lihat, jawaban Nabi Muhammad itu bagus. Sebenarnya beliau hanya mengatakan syirik, selesai. Tapi lihat bagaimana bahasa Nabi Muhammad SAW, ingin mengajak bahwa syirik ini dosa yang jelek karena ada alasannya. Sekali lagi, sebenarnya Nabi Muhammad bisa ketika ditanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau mengatakan syirik, selesai. Tapi beliau ingin sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam, ditanya oleh Abdullah ibn Abbas, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, atau bahasanya engkau berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan dirimu. Lebih mantep ya. Lebih mantep. Nabi Muhammad menyebutkan alasannya. Kalau Nabi Muhammad mengatakan syirik kepada Allah, ya insya Allah jelas perkara. Tapi Nabi Muhammad ingin sampaikan, dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, sedangkan Allah lah yang telah menciptakan kita. Pohon yang kita mungkin minta tidak menciptakan kita. Pusaka-pusaka yang mungkin kita agung-agungkan tidak menciptakan kita sama sekali. Enggak memberikan rezeki, enggak mengatur hidup kita. Allah yang mengatur, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan gunung dan seterusnya. Dia yang menciptakan kita, kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dosa syirik. Dan di bulan Desember ada kesyirikan yang luar biasa. Saya sampaikan ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 87, 88 hingga 89. Kalau enggak 88, 89. Nah, daftar isinya. Ya, ada daftar isinya. Allah berfirman di dalam surat Maryam. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini kenapa mungkin bisa jadi ini di antara
di antara murka Allah Subhanahu wa taala itu turun. Allah berfirman di ayat yang ke-88, 89, 90, 91, 92. Allah menyampaikan wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ini yang menjadikan Allah murka. Tidak ada kemurkaan yang menjadikan Allah murka melebihi Allah disekutukan. Ketika seorang itu berzina, ketika seorang itu membunuh, ketika seorang itu minum khamar, ketika seorang itu apalagi judi, ketika seorang itu narkoba, ketika seseorang itu semacam-macam dosa, apa saja dosa besar kecuali dosa syirik, semuanya masih di bawah ampunan Allah dan masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dalam keadaan meninggal punya dosa zina dan dia belum bertaubat kepada Allah, kelak di hari kiamat bagaimana? Terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni, itu kehendak Allah. Kalau Allah mau mengazab, itu juga kehendak Allah. Tapi kalau dosa syirik, ketika seseorang meninggal dunia dalam membawa dosa syirik, maka tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, khalidina finnari abadan, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Orang-orang mengatakan ittakhadzar rahmanu walada. Mereka orang Nasrani mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Keyakinan Allah punya anak ini adalah keyakinan yang sangat mungkar. Kemudian takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul jibalu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah menyampaikan hampir saja yang ini yang saya jadikan judul malam hari ini, hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan keyakinan Allah itu punya anak. Lihat Bapak dan Ibu, di ayat ini ayat ke-90 yang dikasih contoh oleh Allah adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Takadus samawati yatafattarna. Hampir saja langit itu runtuh. Langitnya ada 7 lapis dan satu lapisnya tadi jaraknya 500 tahun. Hampir runtuh. Mau jatuh. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi mau terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung mau jeblok. Terbukti itu. Meletus, bukan enggak meletus, alhamdulillah, cuman erupsi keluar pedus gembelnya. Karena ucapan tersebut. Yang Allah kasih contoh adalah makhluk-makhluk besar. Sekelas makhluk-makhluk Allah yang besar saja itu mau hancur, mau runtuh, mau terbelah karena ucapan dan tuduhan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Lalu gimana kita seorang muslim kemudian mengatakan selamat hari Natal? Kemudian bagaimana? Masuk di akal apa enggak ketika itu seorang muslim pakai baju Merry Christmas, pakai baju apa itu, topi, kemudian pakai merah, kemudian ditaruh pohon cemara dan seterusnya. Langit saja hampir jatuh, bumi saja hampir terbelah, gunung saja hampir jeblok karena ucapan Allah punya anak. Kemudian kita ridho dengan apa yang mereka lakukan. Maka ini mungkin bisa jadi di antara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah mengatakan tadi takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Apa manfaatnya kita baca surat favorit di setiap salat, enggak salat fardu, enggak salat sunnah, bacanya kulhu terus pokoknya. Subuh kulhu, qobliyah subuh kulhu, duhur
kulhu lagi, asar kulhu lagi, qobliyah sunnah ba'diyah juga kul huwallahu ahad terus pokoknya. Tapi ternyata ketika di bulan Desember lupa dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, Allah enggak punya anak. Walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakkan. Maksudnya Allah enggak punya bapak, Allah enggak punya ibu, Allah enggak punya kakek, nenek dan seterusnya. Ke atas enggak ada, ke bawah enggak ada, ke atas juga enggak ada. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas kita baca itu tiap hari. Kita baca mungkin sekali lebih daripada Nabi Muhammad SAW pernah diwaduli oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah, kau tunjuk pimpinan perang kepada kami. Kemudian ternyata ketika saat kami perang, safar untuk perang, ini pimpinan yang kau tunjuk itu selalu bacanya kul huwallahu ahad terus. Yuk baca, enggak seperti kita mungkin ya, dia baca surat lain kemudian ditambahi kul huwallahu ahad. Ini bacanya kul huwallahu ahad terus ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad ya jangan tanya saya, tanya saja sama dia, apa alasannya kok baca kul hu terus. Maka ditanya, kenapa kau baca kul huwallahu ahad terus, al-ikhlas terus? Apa jawabannya? Sesungguhnya di surat ini ada sifat-sifat Allah. Allah esa, Allah enggak beranak, Allah enggak diperanakkan, Allah tunggal, semua bergantung sama Allah, dan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Saya senang dengan Al-Quran atau dengan surat ini. Maka hal itu, jawaban itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ternyata dia baca kul hu itu karena alasannya ini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Akhbirhu bi annallaha yuhibbuhu. Kabarkan sama dia sebagaimana dia mencintai surat ini, maka Allah pun juga mencintai hamba tersebut. Jadi insya Allah monggo luruskan niat mencintai kul huwallahu ahad, jangan karena pendek, karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Kalau jenengan cinta sama kul huwallahu ahad karena dalamnya ada sifat-sifat Allah, insya Allah Allah pun cinta sama kita orang. Tapi kalau kita mencintainya karena pendek, ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat hadis tadi. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hal, banyak kemungkaran seperti yang tadi saya sampaikan mungkin terjadi di bulan-bulan ini. Kemungkaran yang paling besar adalah tadi mengatakan, menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Toleransi Ustaz. Dulu ketika masuk Idul Fitri, fulan yang agamanya Nasrani, dia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Saya langganan apa tadi? Celana bahan belinya sama dia. Nah, ketika datang Idul Fitri, dia ngasih parcel tulisan selamat hari raya Idul Fitri, SMS saya, telepon saya. Lah ini jatah saya tanggal 25 Desember, mosok iyo saya nggak ngucapin. Kan unggah-ungguh ora pantes ya Ustaz ya. Ketika kita mengucapkan hal itu, selamat Natal atau Merry Christmas atau apa saja kepada orang kafir dengan anggapan unggah-ungguh kepada dia, berarti kita lebih mengedepankan unggah-ungguh kepada makhluk dan tidak unggah-ungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah, langit saja hampir runtuh itu Bapak dan Ibu. Bumi aja hampir terbelah. Gunung hampir pecah karena ucapan Allah punya anak. Kemudian kita ridho. Ustaz kan cuma ucapan selamat hari raya Natal, Merry Christmas. Dengan kita mengucapkan seperti itu, secara tidak langsung kita menyetujui perayaan mereka. Maka tidak perlu untuk melihat fatwa-fatwa nyeleneh yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat hari raya Natal dan seterusnya. Ijma ulama, para ulama sepakat dari dulu sampai sekarang sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Enggak perlu dilihat, kalau ada ini boleh, tinggal nyeleneh fatwanya. Haram. Kemudian bukan hanya sekedar mengucapkan saja, kemudian pakai atribut segala dan seterusnya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga,
Atau yang kedua, mohon maaf, di antara kemungkaran yang mungkin terjadi, dan itu beriringan itu. Habis 25 Desember, habis itu 1 Januari. Ada apa 1 Januari? Tahun baru. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, tidak ada hari raya pada umat Islam kecuali 2 hari raya saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada perayaan yang dimana kaum muslimin bersenang-senang, kaum muslimin bergembira, kaum muslimin merayakan hari itu kecuali hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tahun baru, apalagi tahun baru Masehi, ini bukan milik orang Islam. Kita semua tahu azan, Allahu Akbar, azan, syariat azan itu muncul dulu di antara asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya. Kenapa ada azan? Dulu ketika Nabi Muhammad ingin memanggil, beliau bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Ada yang mengatakan pakai lonceng, jangan, itu milik orang Nasrani. Kemudian pakai tiupan atau trompet, jangan, itu milik orang Yahudi. Bapak dan Ibu, kalau kita mau lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak, dan di semua tempat beliau tidak pingin sama gerak-geriknya, ucapannya, perlakuannya, sifatnya mirip dengan orang Nasrani atau mirip dengan orang Yahudi. Bahkan dalam masalah puasa beliau nggak mau. Beliau mengatakan, di antara contohnya sebelum saya sebutkan masalah puasa, beliau katakan, panjangkan jenggotmu dan cukurlah kumismu. Saya ada kumisnya, jenggotnya nggak ada ini, memang nggak keluar ini. Tujuannya apa? Nabi Muhammad memerintahkan panjangkan jenggot dan cukur kumis. Tujuannya untuk menyelisihi orang Yahudi. Betul. Kemudian dalam masalah puasa, pernah saya sampaikan atau belum saya lupa, Nabi Muhammad SAW ketika datang di kota Madinah, dari hijrah beliau datang ke kota Madinah. Di Madinah itu sebagaimana kita tahu ada orang Yahudi. Ditanya, wahai orang Yahudi, kau kenapa kok puasa di tanggal ini, tanggal 10 Muharram, 10 bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan Asyura. Kita puasa tuh Asyura. Orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun saleh, ya Rasulullah, ini adalah hari baik, ini adalah hari hebat, ini adalah hari istimewa. Dulu tanggal ini, bulan ini, 10 Muharram, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran bala tentaranya Fir'aun, dan hari ini Allah juga menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa kepada Allah, dan kami juga berpuasa kepada Allah mengikuti Nabi Musa. Kami orang Yahudi. Apa kata Nabi Muhammad? Yus, kalau seperti itu kita lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Dan beliau sampaikan kepada sahabatnya, tahun besok, tahun yang akan datang, kalau saya masih hidup, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dalam masalah ibadah saja. Apa tujuannya? Untuk menyelisihi orang Yahudi. Nah, ini kemudian anak kita yang masih kecil diajari, dibelikan trompet. Tidak boleh. Ini kebiasaan orang Yahudi. Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya pernah baca, udah lama itu, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya pernah baca, atau 5 tahun yang lalu saya lupa. Penjual trompet mengeluhkan kepada para dai yang menyerukan dilarang beli trompet, akhirnya pendapatan menurun. Secara nggak langsung alhamdulillah bersyukur biar dia selamat dari hal yang haram. Rasulullah SAW mengatakan, man taraka syai'an lillahi awwadzahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu pekerjaan karena Allah Ta'ala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka Bapak dan Ibu, ajarkan anak kita akidah sejak kecil. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ayat ini berbicara tentang orang mukmin, orang kafir, orang mukmin, orang yang musyrik. Setelah itu Allah akhiri ayat tadi dengan mengatakan, fashhadu aw faqulu syhadu bi anna muslimun. Bangga
Sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk masuk Islam, ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Fa in tawallau, kalau mereka enggak mau, disampaikan ini enggak mau, disampaikan ayat enggak mau, disampaikan hadis enggak mau, disampaikan Al-Qur'an enggak mau, mereka tetap enggak mau, menentang, ya sudah, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka sampaikan saya orang Islam, saya enggak mau seperti itu. Pede, bangga, bahagia dan merasa punya izzah, punya kemuliaan dengan apa? Dengan Islam. Jangan sampai kita melempem karena kita pegang Islam. Yang lain seperti itu, saya nggak enak kalau nggak ngucapin selamat Natal, wong dia dulu selalu ngasih saya parcel. Faqulu syahadu bi anna muslimun lakum dinukum waliyadin. Yang namanya toleran Bapak dan Ibu, saya senengnya susu, jenengan senengnya kopi, maka silakan jenengan minum kopi dan saya nggak mau maksa jenengan minum susu, dan saya minumnya susu dan jenengan nggak boleh maksa saya minum kopi. Selesai, duduk bareng, nikmati bareng, seruput susu, jenengan seruput kopi, selesai. Itu toleran, bukan ayo kudu kopi, ayo kudu susu, nggak bisa seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu nggak mau ya sudah, silakan, itu punyamu. Kalau aku nggak mau ya sudah, kamu nggak boleh maksa apa yang aku lakukan. Kemudian saya ingin sedikit tambahin, karena mungkin kemarin habis bunyi nggak langsung azan. Saya minta izin waktu untuk sedikit nambahin. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa terjadinya azab, musibah, berbagai macam itu karena dosa kita semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama adalah banyak-banyak tasbih. Tasbih itu ucapan apa Bapak? Subhanallah. Apa dalilnya? Saya sampaikan dalilnya. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan tentang nabi yang dimakan oleh ikan paus. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. Wa makan surat Al-Anfal, mohon maaf, di surat As-Saffat, surat As-Saffat ayat ke-143 144. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau seandainya Nabi Yunus itu enggak bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya Nabi Yunus akan tetap selamanya di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Berarti Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus dikarenakan beliau termasuk orang yang bertasbih. Maka di antara cara kita selamat dari bala, dari azab, dari siksa Allah, banyak-banyak membaca tasbih. Kemudian banyak-banyak beristighfar. Saya nggak sebutkan dalilnya, ada dalilnya. Yang ketiga yang paling penting, Nabi Muhammad waktu itu bangun tidur dalam keadaan wajahnya merah, beliau takut. Beliau mengatakan la ilaha illallah. Beliau takut itu. Beliau mengatakan la ilaha illallah wailun lil Arab. Celaka orang Arab. Kemudian beliau menceritakan bahwa tembok Ya'juj wa Ma'juj sudah terbuka. Sudah mulai terbuka dan beliau khawatir, takut. Kemudian beliau ditanya oleh Zainab bintu Jahsh, salah satu istri beliau, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Lihat ini, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa, akan diazab, akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan berbagai macam kejelekan, sedangkan di sekitar kita ada orang soleh? Ya, apakah kita akan binasa sedangkan di sekitar kita masih banyak orang soleh? Apa jawaban beliau? Iya, idza kathural khabath. Iya, jika kerusakan dan kejelekan dan maksiat sudah banyak, tetap iya, tidak ada manfaatnya orang soleh. Maka di sini kata guru saya dulu ketika saya belajar dengan beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan hadis ini menjelaskan pentingnya menjadi orang muslih daripada orang soleh. Apa maksudnya muslih itu? Soleh itu untuk diri sendiri, tapi kalau muslih itu untuk orang lain. Maka di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Muhammad memberikan contoh orang yang amar ma'ruf nahi mungkar sama-sama tenggelam bareng. Karena mungkin nanti saya sampaikan tambah panjang lagi, saya dimarahi sama takmir, khawatir. Mohon maaf, sampai di sini saja. Insya Allah semoga bisa difahami, dan saya mohon maaf kalau tadi nada bicaranya cukup tinggi karena penting sekali, pembahasannya penting, masalah akidah, ini masalah keyakinan,
masalah tauhid, bukan masalah sholat, bukan masalah tata cara sholat. Kalau tata cara sholat mungkin ada perbedaan, tapi kalau masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan, tidak boleh ada perbedaan. Kokoh, kuat seperti pohon beringin yang akarnya menancap kuat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu atas apa yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.